Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang Pak Guru sayangi, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 siswa SD Negeri Keturen 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan sampai saat ini, masih bisa berpuasa, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa bermain dengan teman-teman, dan masih bisa bersekolah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang atas perjuangan beliau sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita melihat kedua orang tua kita setelah beliau berdua atau beliau sepulang kerja? Atau mungkin ketika kita melihat betapa capeknya orang tua kita saat mereka pulang kerja? Atau pernahkah kamu berpikir betapa repotnya seorang perempuan, seorang ibu yang harus membawa kandungannya selama 9 bulan, dibawa tidur, dibawa kerja, dibawa kemana-mana dibawa. Betapa repotnya. Bahkan seorang ayah pun akan terlihat bekerja keras demi kebahagiaan kedua orang tuanya. Pernahkah kita berpikir apa yang dilakukan ibu, apa yang dilakukan ayah itu untuk siapa? Ya, jelas. Ayah dan ibu melakukan semua itu untuk anaknya, untuk kita, untuk kamu. Agar kamu bisa sekolah, agar kamu bisa bahagia. Nah, kemudian tugas kita adalah membalas jasa ayah dan ibu kita. Suatu ketika seorang murid bertanya pada gurunya, "Wahai guruku, bagaimana caraku untuk membalas jasa kedua orang tua saya?" Kemudian guru tersebut yang ditanya tersenyum kemudian menjawab pada muridnya tersebut bahwa seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Si murid terkejut. Kemudian murid itu bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika aku ingin membalasnya? Apakah dengan seluruh harta? Apakah dengan seluruh kekayaan yang aku punya?" Kemudian guru tersebut masih dengan tersenyum menjelaskan bahwa seluruh dunia dan seisinya tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuamu. Itu kata guru tersebut. Jika engkau ingin membalas jasa kedua orang tuamu, maka lakukanlah apapun yang membuat mereka bahagia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kenapa kita nggak bisa membalas jasa kedua orang tua kita? Karena tanpa mereka kita nggak akan pernah ada. Kita nggak akan pernah bisa mencari uang. Kita nggak akan pernah bisa belajar. Kita nggak akan pernah bisa menuntut ilmu. Makanya ketika kita ingin membalasnya, maka apapun segala sesuatu yang bisa membuat keduanya bahagia, lakukan. Selama itu baik. Ingat ya, selama itu baik. Jadi apapun yang membuat orang tua kamu bahagia. Misalkan orang tua kamu bahagia jika kamu dapat ranking 1, maka jadilah murid yang dapat ranking 1. Jika orang tua kamu bahagia, kamu pintar, maka jadilah orang yang pintar. Jika orang tuamu bahagia, kamu jadi orang yang berhasil, maka jadilah orang yang berhasil.
Jika orang tua kamu bahagia, kamu jadi orang yang sukses, maka usahakan jadilah orang yang sukses. Tetap berusaha untuk jadi yang terbaik demi kedua orang tua kita, terlebih lagi ibu. Nah, kemudian selain membuat mereka bahagia, membahagiakan mereka dengan apapun yang mereka inginkan, selama itu baik dan selama itu dalam batas kemampuan kita ya. Yang harus diingat adalah selama baik dan batas kemampuan kita. Kemudian berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Jangan pernah sekalipun membentak atau menyakiti hatinya. Kenapa? Karena salah satu dosa yang langsung dibalas oleh Allah, yang akan langsung mendapatkan hukumannya, yang akan langsung mendapatkan azabnya adalah dosa durhaka kepada orang tua. Padahal yang harus kalian tahu bahwa hukuman yang paling ringan bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya itu adalah dia akan merasakan kesusahan selama 8 tahun. Bayangin 8 tahun kita harus susah. Sungguh luar biasa. Luar biasa perihnya jika kita mengalami hal yang seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu berucaplah dengan baik pada orang tua kita. Berkata-katalah dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai menyakiti hatinya. Ya, dengan kata-kata yang baik. Walaupun mereka jahat. Misalkan orang tua saya jahat, gimana Pak Guru? Bahkan sekalipun kalau orang tua kita jahat kepada diri kita, maka kita tetap berkewajiban untuk mempergauli mereka dengan baik, untuk menghormati mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Jika masih ada, lakukanlah dengan yang terbaik, mumpung orang tua kita masih hidup. Lalu bagaimana jika orang tua saya sudah meninggal? Doakan setiap hari. Karena sesungguhnya doa yang disampaikan oleh anak yang soleh untuk kedua orang tuanya, sesungguhnya doa itu akan disampaikan oleh Allah kepada orang tua si anak tersebut. Maka dari itu, bagi yang masih punya orang tua lengkap, pergaulan mereka, bahagiakan mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Jangan sekalipun membantah. Jangan sekalipun menyakiti hati mereka. Selama mereka menyuruh kita kebaikan, laksanakan. Tapi jika mereka menyuruh hal yang tidak baik, kita boleh menolak. Dan bagi yang orang tuanya sudah meninggal, doakan selalu orang tuanya kamu. Karena apa? Ridha Allah biridhoil walidain. Bahwa ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Ketika orang tua kita ridho, maka Allah pasti ridho. Ketika orang tua kita marah kepada kita, maka Allah juga marah. Demikian pelajaran singkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.